Seberapa besar kadarnya
Dan ini akan terbukti pada kondisi fakta di keseharian kita. Apakah cinta kita kepada Nabi betul-betul cinta yang hakiki begitu, atau hanya pengakuan saja? Itu nanti akan terbukti pada keseharian kita. Mudah-mudahan mulazamah kita berkumpul dalam majelis ilmu, dalam berjamaah, dalam aktivitas khair, aktivitas baik adalah wujud cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harap kita adalah tentu nanti dipertemukan kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibersamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersamanya. Dan tentu ketika dibersamakan kita dengan Nabi, tempatnya bukan tempat kaleng-kaleng, bukan tempat ecek-ecek. Ya, tentu di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyeruak barisan Nabi dan para sahabat suatu ketika, Arab Badui seraya mengajukan petisi, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Karena sesaat mau sholat, Nabi tak langsung menjawab. Selesai sholat, belum zikir, Nabi balik badan. Siapa tadi yang bertanya tentang datangnya hari kiamat? Saya, ya Rasulullah, kata Arab Badui. Kata Nabi menimpal, lalu apa yang kamu sudah persiapkan untuk menyambut, mempersiapkan datangnya hari kiamat? Lah, tidak ada. Arab Badui menjawab, tidak ada ya. Sholat nggak punya, banyak puasa, sedekah. Lalu apa yang ada yang kamu punya? Cinta saya kepada Allah dan Nabi. Spontan kalam mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didengar oleh para sahabat. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Maka mudah-mudahan melakukan cinta kita kepada Nabi disambut juga oleh Nabi dan mengakui cinta kita kepadanya. Dan hal ini pula yang harus ditanamkan jemaah fillah kepada anak keturunan kita, menanamkan cinta kepada Nabi dan ahlul baitnya adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Maka mulazamah membaca sholawat adalah sekian dari banyak parameter yang harus kita penuhi ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membersamai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan membaca tulisan lisan atau kalamnya dengan sunnah-sunnahnya, disebut hadis-hadisnya, itu juga adalah bagian dari membersamai Nabi, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'an ahab. Sekali lagi mudah-mudahan banyak sholawat yang kita baca, insyaallah menjadi penghubung menghantar kita nanti kita dibersamakan oleh Allah bersama kekasih kita, dua umat manusia sepanjang masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan billah, melanjutkan bacaan kitab Nasihatul Diniyah karangan Al-Hakim Abdullah bin Alawi Al-Haddad Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemarin kita sudah berbicara mengenai bagaimana kondisi hati yang harus senantiasa kita jaga. Ya, kita harus menghindari hati yang keras, ya Pak kemarin. Qaswatul qulub. Seseorang yang memiliki qaswah qulub itu hati yang keras, ya, nasihat tidak akan masuk. Peringatan-peringatan yang datang, lisan, ucapan, kejadian-kejadian yang dihadapi tidak akan membuat hatinya lembut. La yarab wa la yarin. Tidak akan pernah lembut, tidak akan pernah lunak kalau sudah hatinya membatu begitu. Maka kita harus senantiasa menyirami tuh hati kita ini supaya tidak membatu tadi. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan adalah wa minal qaflah
sebagian penyakit hati itu adalah goflah, kelalaian. Kelalaian ini. Dengan lalai ini, dengan tidak memperbanyak mengingat kematian dan keadaan setelah kematian itu, dan juga hal-hal yang terkait dengan akhirat. Lalai. Ini penyakit turunan dari quswatul qulub tadi. Kalau hati sudah keras, maka penyakit berikutnya yang muncul adalah goflah. Goflah bahasa Arab Pak, goflah. Kemudian orang sedama, yuk main gapleh yuk. Artinya kita main yang mengakibatkan kelalaian. Kadang-kadang main gapleh itu kurang ada. Tuh. Menantu sama mertua main gapleh. Pas menantunya tuh. Untung mantunya baik pulang dari pecat dari menantu. So, yeah. Kemudian wahwal ahli sa'adah wa ahli syaqawah fiha. Hati keras menimbulkan kelalaian, tidak akan pernah tertarik untuk mengingat kondisi keadaan bagaimana orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah, kelompok manusia as-sa'adah dan kelompok manusia yang disiksa, dipenuhi dengan kemurkaan Allah nanti di akhirat. Kelompok manusia syaqawah di dalam akhirat. Dan juga wala yu'min, tidak pernah ada penyesalan. Ya, melakukan dosa tidak ada, biasa aja damang itu lurus, nggak ada mudah nadam itu nadam nggak ada. Padahal an-nadam itu merupakan syarat diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada penyesalan. Syarat diterima tobat itu kan mengakui kesalahan, kemudian menyesali perbuatan salah yang telah dilakukan, kemudian berjanji tidak kembali mengulangi lagi, dan yang keempat mengganti perbuatan salah itu dengan perbuatan baik. Innal hasanat mukaffiras sayyi'at, yang baik itu akan menghapus yang itu yang korelasi dengan hubungan dengan Allah, vertikal, 4 tadi. Kalau ada dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, maka ditambah minta halalnya, minta islahnya. Allah tidak akan menurunkan ampunannya kepada seseorang yang masih ada kaitan sesama yang belum selesai. Maka ya, momentum sholat berjamaah, momentum kemarin Sya'ban, itu adalah kesempatan kita saling islah. Dan hidup mah pasti ada masalah apa itu, Pak. Namanya makhluk sosial, berinteraksi, ya. Piring diadu, gelas diadu, ya. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menjaga harmoni itu. Solusinya menjaga harmoni itu seperti apa? Ya tadi, saling mengislah. Sebentar lagi ada Idul Fitri, dan situ juga kesempatan kita. Ya, insyaallah. Kemudian hadirin rahimakumullah, wa minal ghaflah, dan dari kelalaian itu juga adalah alla yaksiru mujalasatul ulama billah wa bidin. Sebagian dari kelalaian yang muaranya lahir dari quswatul qulub, selain dari yang tadi, adalah jarangnya kita membersamai ulama, jarangnya kita duduk dengan para alim ulama, ya. Tersibukkan kita dengan mencari dunia kita, walaupun itu adalah kewajiban, tapi seyogianya kita punya agenda-agenda kita membersamai ulama, berziarah kepada alim ulama, ya. Menapaki asal-asal bekas-bekas perjuangan ulama, dan menziarahi mungkin makam kuburan. Bukan
bukan meminta kepadanya, tapi mendoakan dan mengambil iktibar pelajaran bahwa ahli ulama itu walaupun jasadnya mungkin sudah hancur, tidak ada di dalam dunia, tapi karena tanamannya adalah tanaman kebaikan, maka tetap saja harum namanya, dan tanamannya manfaatnya dirasa oleh orang masih hidup. Kemudian al-mudzakkirina bi ayyami wal wa'di wa wa'i. Jadi ternyata ketika pun kita mungkin tidak bisa membersamai ulama pada saat beliau hayat dan masih hidupnya, maka sebagian cara kaifiat membersamai ulama supaya kita tidak termasuk orang yang ghaflah karena jarang atau tidak pernah duduk bersama ulama, membaca tulisannya ini adalah sebagian dari membersamai ulama. Mempelajari, membaca dan mengamalkan karangan-karangan ulama itu juga adalah sebagian dari cara supaya kita tidak termasuk ke dalam kelompok yang lalai tadi. Disebut di sini disebutkan wa man la yajiduhum faqutubuhum allati sunfuha tujzi an mujalasatihim inda faqih. Nah, gitu. Jadi ketika kita belum atau tidak menemukan beliau-beliau ulama-ulama, maka faqutubuhum allati sunfuha, maka kitab-kitabnya ini yang mereka karang, beliau-beliau karang itu tujzi, mencukupi an mujalasatihim inda faqih, mencukupi kadar minimal kita duduk bersama para ahli ulama mendengar ilmu dan nasihat-nasihat dari beliau. Karena ala anna al-ardha la takhlu insyaallah minhum. Karena kata ulama sesungguhnya bahwa di atas permukaan bumi ini enggak akan pernah subuh, enggak akan pernah kosong gitu semua. Ya, minhum dari para ahli ulama. Ya, sesuai zamannya, sesuai zaman. Maka saya pernah mendengar statement bahwa nanti di akhir zaman akan banyak-banyak wali-wali Allah yang berdasi. Ya, tidak lagi seperti mungkin sebelumnya dengan berpakaian apa ada sekarang. Nanti akan banyak wali-wali Allah yang berdasi. Ya Allah. Ya, kelihatannya memang borju, tapi sesungguhnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muharrik bil khair, penggerak-penggerak kebaikan. Wallahu a'lam. Dan bisa kita lihat. Wa in amma fasad zaman wa tafahasha dhuhuril batil. Walaupun pada keumumannya saat akhir zaman ini merajalelanya apa tuh? Dhuhurul batil wa nampak jelas aktivitas kebatilan di hadapan kita dan pelaku-pelaku. Walaupun pada zaman kondisi seperti itu, tetap Allah kirim ulama-ulama. Tinggal bagaimana kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala men-screening mana nih ulama yang harus kita ikuti. Ya, jangan sampai salah memilih, salah. Karena ulama pun dibagi, ada ulama su', ada ulama akhirah. Ada ulama yang buruk kata Nabi, ada juga ulama yang memang ulama akhirat yang harus kita wajib ikuti. Nah, bagaimana kita mengikuti ulama yang membawa kita kepada keselamatan akhirat? Nah, itu yang harus kita pelajari dan bertanya kepada ahlinya. Bukan mengikuti hawa nafsu dan selera kita. Nah, di situ kita harus punya keterampilan khusus. Ya, jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, adalah penyakit yang harus kita jauhi benar-benar. Ya. Apa itu? Nifaq.
kita sudah menimbang dan melihat bagaimana kondisi hati yang senantiasa bolak-balik tadi. Wa amma nifaq wa ziyadah bil amali sayyi'ah min tarkil wajibat. Karena dengan nifaq ini maka akan mendorong seseorang yang memilikinya itu dengan perbuatan-perbuatan buruk, dan pada akhirnya adalah mendorong dia meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan atasnya. Kemudian wartikabul muharramat, berlipat-lipatnya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dari dasarnya memiliki sifat nifaq tadi, munafik tadi. Munafik ini kan penyakit yang subhanallah, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Nauzubillah. Orang munafik ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ditempatkan pada neraka yang paling dasar, di asfali minan nar, paling dasar. Orang kafir masih di neraka jahanam di permukaan. Jadi orang nifaq tuh, maka nifaq ini paling bahaya. Pada kondisi hidupnya pun munafik ini bahaya. Ya. Pada zaman Nabi SAW banyak kejadian-kejadian yang pada akhirnya mencelakai Nabi dan para sahabatnya itu. Ya. Kenapa? Karena perbuatan orang munafik. Pakaiannya sama dengan kita, mungkin sholatnya juga sama dengan kita, tapi apa yang nampak di lahir tidak berkesesuaian dengan yang ada di dalam. Peristiwa Masjid Dirar itu kan peristiwa yang pelakunya adalah orang munafik. Datang bergerombol sekelompok orang munafik kepada Nabi. Ya Rasulullah, sangat jauh tempat kami ke masjid engkau ya. Izinkan kami membuat masjid. Begini begitu. Akhirnya dibangunlah masjid. Sepulangnya Nabi dari perang, maka turun perintah untuk menghancurkan masjid. Karena Nabi mendapat kabar wahyu bahwa dia sesungguhnya bukan untuk kemaslahatan membuat masjid, tapi untuk membuat kekacauan, perpecahan. Nah, intinya maksudnya. Maka Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, man adnaba danban nukita fi qalbihi nuqtah sauda. Dengan nifaq ini akan senantiasa mendorong seseorang melakukan perbuatan dosa yang murakab dosanya itu, tidak satu, nambah lagi, berlipat. Nah, ketika dosa dilakukan, sesungguhnya kata Nabi, barang siapa yang membuat dosa, melakukan sebuah perbuatan dosa, maka sebetulnya tumbuh ya, di dalam hatinya sebuah noda hitam warnanya. Fa'intaba sukilo qalbu. Kalau bertobat, maka luas lagi tuh hatinya, hilang lagi noktah hitamnya itu. Wa illam yatub zada dzalik. Tapi apabila tidak bertobat, maka tambah hitam, tambah memenuhi ruang hatinya itu. Hatta yaswadda qalbu, sehingga hitam pekat hatinya, tidak ada lagi bisa menembuskan cahaya. Fadzalika ron, kata Rasul, maka itu adalah sebuah noda. Noda. Alladzi qala ta'ala fi kitabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran Karim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin, ya, dalam surah Al-Mutaffifin. Sesekali, tidak, bukan, akan tetapinya ron, ada kotoran ala qulubihim, di dalam hati mereka itu. Apa kenapa terjadi itu? Maka tersebabkan apa yang mereka perbuat dari perbuatan-perbuatan
tidak tertobati, terus dilakukan, akhirnya menjadi kebiasaan dan sudah tidak merasa dosa. Nauzubillah wal iyad. Ya, jadi ikhwatan fillah, maka fala syai'a syarra wa adar 'ala al-insan fid dunya wal akhirah min adz-dzunub. Maka tidak ada yang lebih buruk dan tidak ada yang lebih berbahaya lagi untuk manusia ini, kehidupan di alam dunia dan akhirat, dari dosa yang dilakukan dan tidak tertobati sebelum ajal datang dan menjemputnya. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, maka payah bagi lil mukmin ayakuna ala nihayatil ikhtiras, musti dan wajib peryoga sama tuh ya, kudu harus mesti wajib kepada setiap kita yang beriman nih, keberadaan kita ini, kondisinya ini harus senantiasa siaga ala nihayatil ikhtiras minha. Apa tuh? Betul-betul menjauhi puncak ikhtiar, menjauhi ya, dari pada fi ghayatil 'abdi anha ya, wa fi ghayatil bu'di anha gitu. Benar-benar ikhtiar untuk senantiasa menjauhi semaksimal yang kita bisa. Wa min asaba minha syai'an falyubadir bitaubati minhu ila Allah gitu. Akan tetapi jika menimpa kepada keadaan kondisi yang kita melakukan perbuatan buruk tadi, maka segera yubadir, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badiru, kan ada kalimat hadis begitu ya. Badiru, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh di dalam keadaan zaman yang penuh fitnah ini. Kaqat illailil maghdum, kondisi akhir zaman ini seperti sepenggalan malam yang gelap gelita. Ya, dalam mampu hadisnya begitu. Seseorang di pagi harinya beriman, di sore harinya kafir. Kemudian seseorang di sore harinya beriman, di pagi harinya kafir. Maka kita mesti harus bersegera ketika melakukan perbuatan salah, terpeleset ke dalam amal-amal yang ada dosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, wal yubadir bit taubah minhu ila Allah. Segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jelas gitu. Ya. Karena kita memang manusia, bukan malaikat, dan pun kita manusia bukan syaitan. Pasti kondisinya adalah fluktuatif. Tapi sefluktuatifnya kita dalam menapaki kehidupan, beramal, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogianya dalam perlawanannya ini ya. Kalau dalam grafik itu kan ada kesesuaian gitu. Ketika puncaknya sudah melebihi yang di atas atau yang di bawah, ini kan ketidaksesuaian. Nah, seyogianya kita dalam koridor tengah, walaupun mungkin ada riak gitu, tapi jangan sampai melampaui batas. Karena kita manusia ya. Al-insan ma'al khata' wa nisyan. Idealnya ya tok lurus gitu. Tapi ada kan yang lurus terus gitu. Nah, susahnya kan. Maka ketika bergeser kaki kita kepada yang salah, badiru ila amal salih, bersegera untuk melakukan amal-amal yang baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ta'ala yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at
memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma taf'alun, Maha mengetahui akan apa-apa yang kalian semua perbuat. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertobat, fa ulaika humudz zalimun, mereka itu termasuk kelompok manusia yang zalim. Dzalamu anfusahum, zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, zalim terhadap. Fa'arraduha bisuhtillahi bil wuqu'i fi maksiyati. Dan sesungguhnya ketika seseorang melakukan sebuah dosa, kemudian dia tidak melakukan pertobatan, mengakui salahnya, menghadirkan penyesalan, berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian mengganti dengan yang baik, tidak dilakukan tuh, maka ini sesungguhnya menjerumuskan dirinya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisuhtillah, jatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksiat-maksiat yang dilakukan tadi. Summa bil israr 'alaiha bitarkihi at-taubah minha allati amarahum rabbuhum biha wa wa'adihi biqabuliha. Ya. Kemudian mudawamah, israr, diulang lagi dengan dosa-dosa tadi, dengan meninggalkan taubat tadi. Padahal sesungguhnya ya, diperintahkan atas kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan taubat, dan Allah janjikan wa wa'dihi biqabuliha, Allah janjikan akan diterima taubatnya. Malam yughayyir, selama belum nasab, selama belum ruh ada di tenggorokan, pintu taubat Allah masih terbuka. Ya. Ada istilah wala kabair ma'al istimrar. Tidak ada wala sadair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan pengulangan terus-menerus. Gitu. Ujung-ujungnya jadi dosa besar juga. Yang menjadi besar pula adalah menganggap entengnya dosa. Menganggap entengnya dosa ini yang bahaya. Karena seakan-akan menyepelekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang senantiasa terus diikutkan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alaina bil istighfar fi kulli sa'ah. Wajib atas kita untuk mendawamkan istighfar dalam setiap keadaan kita. Wa wasafa nafsuhu bidzalik, Allah mensifati dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengampuni setiap dosa. Ghafirud dzambi wa qabilut tawbi syadidil iqab dzat-tawr la ilaha illahu ilaihil masir. Maha pengampun atas setiap dosa dan maha menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat. Dan pula syadidil iqab, sangat dahsyat, sangat berat siksanya bagi siapa yang tidak mau kembali ar-ruju ila Allah dan minta ampunannya. Ya. Wa ta'ammalu rahimakumullah hadhihi al-ayah. Maka ikhwatan iman, maka renungkanlah, ya, renungkanlah dari ayat-ayat yang tadi dibaca yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sungguh sangat banyak faedahnya ketika kita merenungi, menghayati dari firman demi firman Allah yang tersampaikan kepada kita. Makna yang mulia, berbagai makna yang mulia, wal israr al-latifah, dan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya akan menumbuhkan khauf dan roja di dalam hati kita. Warubah warahbah, rasa cinta dan rasa takut.
Wa ma yatadzakkaruna illa man yunib. Dengan zikir ini adalah orang-orang yang kembali. Fadullah mukhlishina lahu-d-din wa karihal kafir. Dan berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan penuh penghambaan di hadapan Allah yang Maha Mulia. Walaupun sebetulnya tidak disukai oleh orang-orang yang ingkar yang kafir. Itu hadirin rahimahullah, sebagian lanjutan dari wasiat Imam Al-Haddad kepada kita semua di dalam konteks qaswatul qulub wal ghaflah, dan variannya yang harus kita pahami, mengenal untuk kita bisa menjauh dari. Insyaallah ke depan kita akan berbicara tentang bagaimana kita menanamkan sifat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Khair, itu saja mungkin yang bisa dibaca pada pagi hari ini. Boleh tanya Pak Ustaz? Mantap. Sederhana aja Pak Ustaz. Kan di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih berjamaah. Katanya kan kalau buat saya sendiri, kalau namanya sholat tarawih berjamaah kan lebih afdol dan lebih semangat daripada di rumah. Pasti. Pertanyaan saya adalah kalau misal karena satu hal dan lain hal telatlah sholat isya-nya. Ya saya tahu lah kalau di Amaliyah maupun Masjid An-Nurdin kan lama santai dia. Saya belum bisa. Mereka sudah mulai. Bolehkah saya bisa dulu terus ikut berjamaah tarawih? Pasti masih banyak tarawih masih panjang. Itu boleh apa enggak? Tarawih itu sunnah. Ya. Tarawih itu sunnah. Dan tarawih itu qiyam Ramadan itu ahsan, bagusnya itu ya memang pertengahan malam ke sana, gitu ya. Jadi kondisi itu ya memang seperti itu kondisinya. Ya, harus iksa dulu berjamaah ikut. Gitu. Gimana nanti mau ikut tarawih silahkan, mau tarawih sendiri nanti silahkan. Gitu Pak. Ya. Jadi ya ikut isya saja di situ insya Allah. Untuk tadi itu kemarin komitmen menjaga bisa berjamaah dan subuh berjamaah. Ya. Nanti pulang ke rumah atau kontak istri mah tarawihnya nanti baru. Ya, mungkin istri ke masjid. Ya. Kan nanti kita ada bahasan bagaimana sholatnya istri di masjid itu panjang ceritanya. Tapi ketika suami hobi mah nanti sholat isya, sholat tarawihnya bareng, nah, itu lebih bagus. Atau bareng-bareng sekeluarga, gitu sholat tarawih. Tapi intinya bahwa isyanya ya sangat boleh untuk dilaksanakan pada saat itu di masjid yang kita temui tadi. Pertanyaan saya terbalik, saya isyanya belum mulai, tarawihnya sudah mulai, sebenarnya saya belum sholat isya kan gitu. Oh, gitu kan. Karena misalnya tarawih kan panjang mereka. Kalau kita sholat isya paling kepotong 2-3 rakaat aja kan gitu. Bisa duluan gitu kan. Oh isya dulu. Ya isya duluan Pak. Sholat isya dulu. Sholat isya dulu, Bapak bereskan sholat isya. Kalau bisa tuh cari tukang dagang yang itu tadi, yang kita bisa bayarin. Iya serius. Ya, supaya kita berjamaah. Tapi ala kulli hal, karena tadi kan darurat. Ya, kita isya sendiri juga insya Allah karena kita termasuk orang yang mudawamah berjamaah. Once kita menemukan, ternyata kita nggak kebagian jamaah, tapi orang yang terbiasa melakukan kebaikan katakanlah berjamaah, suatu ketika ternyata tidak menemukan jamaah karena darurat tadi, Allah berikan pahala yang sama. Jamaahnya tetap dapat, begitu Pak. Asal kita ahlul jamaah. Bereskan sholat jamaah dulu, tarawihnya mungkin ketinggalan 2, 4, 6 rakaat, ya Allah apa-apa. Bapak mau ikut witir silahkan. Bapak nanti mau nambah witirnya di rumah saja. Bapak tambah tarawihnya. Yang kurang tadi silahkan. Nah, kalau seandainya ada relawan yang ingin jadi makmum, walaupun dia sudah sholat isya, boleh kan? Boleh. Ya, boleh. Saya sering melakukan itu. Saya sering melakukan itu. Ya karena kondisi, waduh ternyata kita mengidrok nih, mengestimasi di masjid apa tuh al yang caringin itu
Dua mesin itu saya dapat dah bisa berjamaah. Set, udah mati tuh. Jam 8 masih belum nyampe. Udah pulang ke rumah, ini temenin sholat isya. Ya, istri saya tidak tarik, temenin sholat isya jadi makmum. Dia dapatnya sunnah, kita dapatnya wajib dan berjamaah. Ya, kaifiat banyak. Gitu Pak. Ustaz saya dulu Betul. masalah zakat fitrah. Zakat. Tolong dirimain lagi siapa saja yang wajib zakat fitrah. Kalau masalah hidup di bulan Ramadan sama. Terus kedua, kan kita punya anak kita itu kalau sudah berpenghasilan itu yang menjadi tanggungan kita atau bukan? Saya sudah mengirim fikih puasa ya, lengkap tuh Pak. Jadi siapa saja yang Ustaz suka kirim pakai huruf gundul Pak? bukan yang tulisan itu Pak, fikih Ramadan yang wajib puasa, berpuasa. Tapi saya udah tulis itu aja belum ya terkait. Oh belum. Ya puasanya belum ada, belum saya bahas, saya bahas. Ini hari Sabtu ya. Besok pagi saya bahas atau nanti sebelum taraweh saya bahas dulu terkait dengan fikih zakat ya, fikih zakat. Atau nanti paralel saya share di grup WA hal-hal yang terkait dengan zakat. Siapa saja yang wajib zakat, kapan waktunya zakat, kemudian bagaimana zakat fitrah itu, berbagai pendapat ulama. Kita mau ngambil yang mana? Pembagiannya siapa saja? Nah, itu nanti kita bahas. Ya. Yang jelas bahwa ada bayi lahir pada malam takbir lebih ya udah kena wajib zakat. Gitu ya. Kena wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sudah masuk waktu isyraq. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah berkahi setiap pertemuan kebaikan kita. Subhanallah.